teman-teman, saatnya sekarang saya akan menjelaskan tugas fisika kuantum. Ini soal yang berbunyi, soal yang pertama, jika energi maksimum yang diberikan pada sebuah elektron dalam hamburan Thomson adalah 45 Kelvin elektron volt, berapakah panjang gelombang datang? Nah, dari soal di atas yang kita ketahui adalah yang pertama, energi maksimum elektron itu 45 Kelvin elektron volt. Yang kedua, energi rehat elektron yaitu MeC kuadrat sama dengan 511 Kelvin elektron volt. Yang ketiga, sudut hamburan foton yaitu 180 derajat. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, pertama kita ingat hubungan energi dalam hamburan Thomson. Untuk sudut 80 derajat, energi foton terhambur terikat dengan energi awal lewat E sama dengan E per 1 plus 2E per MeC kuadrat. Nah, sebelum kita menghitung panjang gelombangnya atau mendapatkan hasil panjang gelombangnya, kita perlu mengetahui energi yang berpindah ke elektron adalah selisih, yaitu energi maksimal sama dengan energi awal dikurangi energi foton hambur, yaitu sama dengan 2E kuadrat per MeC kuadrat dibagi 1 plus 2E per MeC kuadrat. Nah, substitusi energi foton hambur ke persamaan ini memberikan sebuah hubungan non-linear antara energi maksimal dan energi awal. Setelah disederhanakan atau dilakukan aljabar, kita mendapatkan rumus atau solusi positif, yaitu ini E sama dengan energi maksimal plus akar K kuadrat maksimal plus 2K maksimal kali C kuadrat MeC kuadrat, Me ya teman-teman, bukan Ce, dibagi, setelah itu dibagi 2. Nah, dari solusi positif di atas, saya akan menggunakan rumus ini untuk menghitung energi, yaitu kita memasukkan angka, yaitu energi maksimal sama dengan 45 Kelvin elektron volt. Yang kedua, MeC kuadrat sama dengan 511 Kelvin elektron volt. Nah, dari atas dimasukkan pada hitung dalam bagian akar, yaitu 45 pangkat 2 tambah 2 kali 45 kali 511 sama dengan 219,28 Kelvin elektron volt. Nah, dari persamaan di atas, maka hasil yang kita dapatkan adalah untuk energi yaitu 45 tambah 219,28 dibagi 2, yaitu sama dengan 138,14 Kelvin elektron volt. Nah, ketika kita mendapatkan total energi atau jumlah energi, maka kita akan menghitung panjang gelombang dengan persamaan lambda sama dengan Hc per energi elektron hambur, yaitu sama dengan Hc sama dengan nilainya yaitu 1,240 Kelvin elektron volt nanometer. Oke, kita akan menghitung panjang gelombangnya, yaitu lambda sama dengan 1,240 per
132,14 nanometer sama dengan 0,00938 nanometer atau sama dengan kita bawa dalam bilangan berpangkat, yaitu sama dengan 9,38 kali 10 pangkat 12 meter. Jadi hasil akhir dari pertanyaan di atas teman-teman, panjang gelombang foton datang adalah 9,38 kali 10 pangkat 12 meter. Oke, sekian untuk nomor 1. Sekarang kita akan lanjutkan pada nomor 2. Selanjutnya kita masuk pada nomor 2 dengan soal, yaitu sebuah foton 700 Kelvin electron dihamburkan dari elektron yang awalnya diam. Jika foton dihamburkan pada sudut 30 derajat, hitunglah yang pertama energi dan panjang gelombang yang dihamburkan. Yang kedua, hitunglah energi kinetik elektron hambur. Yang ketiga, hitunglah sudut elektron hambur. Oke, yang diketahui yang pertama adalah energi foton awal, yaitu 700 Kelvin electron volt. Yang kedua, sudut hamburan foton, yaitu sebesar 30 derajat Celcius. Yang ketiga, elektron mula-mula atau MeC kuadrat sama dengan 500 Kelvin electron volt. Nah, dari soal di atas, suruhannya atau yang ditanya adalah yang pertama energi dan panjang gelombang yang dihamburkan. Yang kedua, energi kinetik elektron volt, energi kinetik elektron. Yang ketiga, sudut hambur elektron. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu bagian A, energi dan panjang gelombang yang dihamburkan. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus Thornton untuk energi foton terhambur umum, yaitu I aksen sama dengan I per 1 plus I per MeC kuadrat kali 1 kurang cos theta. Setelah itu kita menghitung faktornya, yaitu I sama dengan I per MeC kuadrat sama dengan 700 per 511. Hasilnya yaitu 1,369. Lalu 1 cos 30 derajat sama dengan 1 kurang 0,8660254 sama dengan 0,1339746. Jadi faktornya adalah kita bawa lakukan konversi, yaitu 1,369 kali 0,13396 sama dengan 0,1838. Lalu kita akan menghitung energi yang terhambur, yaitu I aksen sama dengan 700 per 1 tambah 0,1835 sama dengan 591,5 Kelvin electron volt. Nah, ketika kita sudah mendapatkan energi terhamburnya, kita dapat menghitung panjang gelombang foton terhambur, yaitu lambda sama dengan Hc per I aksen sama dengan Hc-nya tadi kita sudah mendapatkan 1,240. Jadi 1,240 Kelvin electron volt dari nanometer per 591,5 Kelvin electron volt. Hasilnya sama dengan 0,00
210 nanometer, atau ketika kita konversi untuk menjadi meter yaitu 2,10 kali 10 pangkat minus 12 meter. Jadi energi terhambur adalah 591,5 Kelvin elektron volt, dan panjang gelombang foton adalah 2, kali 10 kali 10 pangkat minus 12 meter. Oke, kita lanjut pada B, yaitu energi kinetik elektron. Untuk B ini, karena elektronnya mula-mula diam, energi kinetik yang didapati adalah kita langsung masukkan energi awal dan energi foton hambur, yaitu energi awalnya tadi kita sudah mengetahui bahwa sebesar 700 Kelvin elektron volt, dan energi hamburnya kita sudah mendapatkan di sini, yaitu 591,5 Kelvin elektron volt. Oke, untuk bagian C yaitu sudut hambur elektron. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan konservasi momentum atau komponen jika foton awal ke arah plus X, yaitu rumusnya P sub X sama dengan E per C kurang E aksen per C cos theta. Itu untuk penurunannya dari sini yaitu seperti yang kita telah ketahui, yaitu penurunan dari cos yaitu sin. Jadi P sub Y sama dengan minus E aksen per C sin theta. Maka tan P sama dengan P sub Y integral P sub Y per PE sub X sama dengan E aksen sin theta per energi awal kurang energi hambur cos theta. Setelah itu kita memasukkan angka, yaitu sin 30 derajat sama dengan 0,5 dan cos 30 derajat sama dengan 0,8660254. Jadi tan Pi sama dengan 591,5 kali 0,5 per 700 Kelvin elektron volt kurang 591,5 kali 0,8660 sama dengan 295,75 per 187,94 sama dengan 1,5749. Jadi Pi sama dengan ARC tan sama dengan 1,5749 atau 57,6. Oke, sekarang kita masuk pada soal yang ketiga. Hitunglah panjang gelombang de Broglie dari sebuah elektron dengan panjang energi kinetik 54 elektron volt. 2. Sebuah proton dengan energi kinetik 70 mega elektron volt. 3. Peluru 100 gram yang bergerak dengan kecepatan 1200 meter per sekon. Penyelesaian, kita akan menyelesaikan satu persatu, yaitu yang pertama bagian A. Diketahui energi kinetik yaitu 54 elektron volt. Yang ditanya adalah panjang gelombang. Ya, dengan menggunakan rumus praktisi untuk elektron non relativistik yaitu lambda atau Thomson sama dengan 12,27 per akar K kali elektron volt. Jadi kita masukkan di dalam rumus, yaitu sama dengan
kita masukkan K dalam rumus, yaitu sama dengan lambda sama dengan 12,27 per akar 54 kali contoh sama dengan 12,27 per 7,348 sama dengan 1,67 contoh kali 10 pangkat 10 meter. Jadi panjang gelombang untuk sebuah elektron dengan energi kinetik 54 elektron volt adalah 1,67 kali 10 pangkat minus 10. B. Diketahui massa momentum atau MP C kuadrat sama dengan 938,7 mega elektron volt. K sama dengan 70 mega elektron volt. Ditanya panjang gelombang, dijawab energi total sama dengan energi plus massa momentum atau MP C kuadrat sama dengan 70 tambah 938,27 sama dengan 1008,27 mega elektron volt. Selanjutnya kita masuk pada momentum atau dalam satuan mega elektron volt per C. PC sama dengan akar E kuadrat T kurang MP C kuadrat sama dengan karena E kuadratnya tadi nilainya yang ini yaitu 1008,27 pangkat 2 kurang 938,27 pangkat 2. Nah, hal ini kita menggunakan identitas, yaitu A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kurang B kali A tambah B. Jadi PC sama dengan 1008,27 kurang 938,27 kurang 1008,27 tambah 938,27. Jadi hasilnya sama dengan 70 kali 1946,54 sama dengan 369,12 mega elektron volt. Jadi dari sini kita akan mendapatkan hasil akhirnya atau panjang gelombangnya, yaitu lambda sama dengan Hc per Pc. Nilai Hc itu sebesar 1907,327 mega elektron volt kali femtometer. Jadi panjang gelombang adalah 1907,327 per 369,12 femtometer sama dengan 0,535 femtometer, atau ketika dikonversi ke dalam meter yaitu hasilnya menjadi 5,35 kali 10 pangkat 16 meter. Jadi hasil akhirnya adalah lambda sama dengan 5,35 kali 10 pangkat 16 minus 16 meter. Oke, kita lanjut pada C, yaitu yang pertama diketahui M sama dengan 0,1 kg, V sama dengan 1200 meter per sekon. Ditanya panjang gelombang. Momentum, kita menggunakan rumus momentum, yaitu yang diketahui jadi P sama dengan M kali V sama dengan 0,1 kali 1200 sama dengan 120 kg meter per sekon. Jadi panjang gelombangnya adalah
H per P sama dengan, karena hanya itu 6,626 kali 10 pangkat 34 per P-nya itu yaitu 120 sama dengan 5,52 kali 10 pangkat 36 meter. Jadi panjang gelombangnya adalah 5,52 kali 10 pangkat minus 36 meter.